warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penguji. Perkenalkan, nama saya Wina Aryani. Saya berasal dari SD Pusri Palembang. Saya merupakan peserta PPG Daljab 2020 Angkatan 3. Hari ini saya insya Allah siap untuk mengikuti ujian kinerja. Saya akan membuat video mengajar pada siswa kelas 5 di tema 4, subtema 3, PB1. Ini merupakan kartu identitas saya sebagai mahasiswa PPG Daljab 2020 di kampus Unila. Ini adalah kartu untuk UKIN dan ini merupakan lembaran nomor daftar peserta ujian untuk UP nanti. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu penguji yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah is the best. Yes. Yes. Anak-anak sudah masuk room Google Classroom-nya untuk mengisi absen kita, nak? Oke, baiklah, bagus ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita setiap harinya, kita akan memulai kegiatan kita dengan berdoa. Hari ini siapa yang mau memimpin doa kita? Ada? Siapa yang mau memimpin doa kita, sayang? Siapa? Sultan siap deh mimpin doa kita. Oke, Sultan silakan nak pimpin doanya. Alhamdulillah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah. Terima kasih anak-anak ibu semua. Selanjutnya kita akan lanjut menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Siapa yang berkenan untuk memimpinnya saya? Mungkin Faiz lah yang bagusnya memimpin. Ayo Faiz, yuk coba Faiz pimpin lagu Indonesia Rayanya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Oke, baiklah. Makasih Faiz yang sudah memimpin lagu Indonesia Rayanya. Terima kasih ya sayang. Kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap harinya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita ya. Baiklah, selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, anak-anak masih ingat pelajaran lalu kita belajar tentang apa? Gangguan pada sistem peredaran darah. Oh, gangguan sistem peredaran darah. Kita belajar apa lagi sebelumnya, nak? Pantun. Belajar tentang pantun ya. Oke, baiklah. Hari ini kita akan tetap belajar tentang pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Kebetulan hari ini kita masuk ke tema 4, subtema 3, pembelajaran 1, di mana mata pelajarannya yaitu Bahasa Indonesia dan IPA.
Untuk pelajaran IPA, kalau kemarin kita sudah belajar tentang gangguan kesehatan organ peredaran darah manusia, hari ini kita akan membahas apa saja penyebab-penyebab gangguan kesehatan organ peredaran darah itu. Jadi, anak-anak harus ketahui bahwa di mana ada gangguan kesehatan pasti ada penyebabnya. Nah, hari ini kita akan menyelidiki atau mengidentifikasi apa-apa saja sih yang menjadi penyebab gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Untuk pelajaran bahasa Indonesia, pada pertemuan lalu kita sudah belajar tentang pantun, di mana kita belajar tentang isi dan makna pantun, lalu kita juga belajar tentang ciri-ciri pantun. Oleh karena itu, pada pertemuan hari ini kita akan melakukan identifikasi terhadap sebuah pantun. Kalian harus bisa melihat apa itu pantun. Nah, seperti yang Ibu akan tampilkan ini ya, bentar ya. Nah, terlihat nggak? Udah tampil belum di layar kalian? Udah tampil? Sudah. Ya. Sudah, Bu. Oke, baiklah. Kalau pelajaran lalu kita sudah belajar tentang gangguan kesehatan organ peredaran darah. Oke, perhatikan lagi. Pelajaran bahasa Indonesia juga, kalian bisa lihat itu yang tampak di gambar slide PowerPoint yang sudah Ibu share. Apakah kamu pernah melakukan lari pagi bersama keluargamu? Pernah. Siapa yang pernah? Tangannya. Pernah. Pernah ya, Alhamdulillah. Kalau udah pernah, menurut kamu bagaimana cara memelihara organ peredaran darah? Ayo, siapa yang tahu kira-kira? Rajin berolahraga. Rajin berolahraga. Siapa yang jawab tadi? Makan makanan beristirahat cukup. Makan makanan bergizi, istirahat cukup. Wah, pinter semua ini ya. Berarti ya, alhamdulillah berarti anak-anak udah pada banyak tahu salah satu daripada cara menjaga kesehatan organ peredaran darah yaitu dengan rajin berolahraga. Seperti yang tampak pada gambar di layar ini. Coba anak-anak perhatikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, perhatikan biar kita tahu ya tujuan pembelajarannya. Yang pertama, diharapkan peserta didik nanti dapat menggali dan mengidentifikasi isi dan makna pantun serta ciri-ciri pantun yang sudah disajikan. Nanti ada pantun disajikan, kalian mencari isi dan makna serta ciri-cirinya. Lalu, setelah itu, kalian dapat membuat pantun hasil karya kamu sendiri sesuai dengan tema yang ditentukan pada hari ini. Oke? Sebelumnya kalian sudah pernah kan Ibu ajak membuat pantun, betul nggak? Dengan tema yang sudah Ibu kasih. Nah, hari ini kita akan buat pantun lagi, tapi dengan tema yang berbeda. Lalu yang ketiga, diharapkan kalian dapat nanti menggali dan menyimpulkan apa saja yang menjadi penyebab gangguan organ sistem peredaran darah manusia, serta bagaimana cara memeliharanya. Yang keempat, peserta didik dapat membuat rangkuman tentang penyebab gangguan kesehatan dan cara memeliharanya. Silakan kalian coba buka LKPD-nya. Mana LKPD-nya udah dibuka? Di dalam LKPD itu nanti, kalian bisa lihat, kita akan mencari faktor penyebab dari gangguan peredaran darah. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Atau dengan kata lain, bagaimana cara memelihara kesehatan agar tidak terganggu peredaran darahnya. Sebelum mengerjakan LKPD, kalian nanti silakan nonton link video pembelajaran yang sudah Ibu share melalui grup WhatsApp kita, ya nak ya. Ibu memberikan contoh gambar dengan contoh jenis gangguannya beserta penyebabnya yang tampak pada tabel ini di LKPD-nya. Ada nggak tabelnya seperti itu? Ada. Nanti tugas anak-anak berdasarkan gambar yang ada, anak-anak menentukan, oh dari gambar itu jenis gangguan organ kesehatan peredaran darah apa ya jenis gangguannya? Nah, kalian isi
Ada nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 yang harus kalian isi. Jadi tugas kalian adalah melengkapi tabel berdasarkan hasil penggalian informasi. Informasinya dari mana? Dari link video, dari buku bisa, atau kalian bisa searching juga di internet. Ketika kalian menuliskan jenis gangguannya, jangan sampai salah, harus sesuai dengan gambar yang ditampilkan pada kegiatan LKPD-nya. Lalu setelah kalian menentukan jenis gangguannya, kalian tulis penyebabnya itu apa. Kegiatan berikutnya adalah disajikan gambar nih. Ibu udah menyajikan gambar ada 1, 2, 3, dan 4. Kalian coba identifikasi dari gambar ini bagaimana menurut kalian cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Sesuai dengan gambar yang sudah Ibu sajikan pada kegiatan LKPD kita. Oke ya, ini serangkaian kegiatan LKPD yang berkaitan dengan materi kita. Ya. Selanjutnya, di kegiatan yang ketiga, ada nggak tampilan pantun di situ? Ada. Ada. Ada berapa pantun yang dihadirkan di dalam LKPD? Ada. Ada berapa? Ada 4. Ada? Ada 4. Ada 4. Pinter. Tugas kalian apa? Itu pantun yang pengen kalian identifikasi. Apakah pantun pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Pilih. Setelah kalian pilih, kalian lakukan identifikasi. Seperti contoh pantun ini, ya, contoh. Nah, anak-anak lihat di sini ada pantun. Ini adalah tabel identifikasi pantun. Nih, tabel identifikasi pantun. Tugas kalian adalah mengisi kolom ini nanti. Dari pantun yang tampak, ada berapa jumlah barisnya? Ada berapa suku katanya? Ada berapa jumlah kata dalam baris, sampiran, isi, dan seterusnya. Setelah kalian melakukan kegiatan ini, secara tidak langsung nanti kalian mengerti bahwa di dalam sebuah pantun, biasanya kriteria ini ada. Nanti setelah kalian melakukan kegiatan ini, baru kalian harus menciptakan pantun kreasimu sendiri. Ini kan pantun yang ada dalam LKPD? Iya. Iya. Nanti pilih pantun yang mana yang mau kalian coba identifikasi. Apa nomor 1 boleh. Tapi ingat ya, habis milih nanti kan ada pertanyaannya jenis pantunnya jenis pantun apa. Kalian boleh tuliskan apakah itu jenis pantun nasihat, ajakan, dan lain sebagainya. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, oke. Kalau semuanya mengerti, berarti kita mulai mengerjakan LKPD-nya ya. Kita mulai mengerjakan LKPD-nya. Ibu kasih waktu, kalian nonton dulu video pembelajarannya. Habis itu, kalian kerjakan LKPD-nya. Kita kerjakan pengerjaan LKPD-nya selama 30 menit. Kita mulai dari sekarang. Nanti begitu kalian mulai, lanjut kerjakan LKPD, Ibu akan tetap memperhatikan dari sini. Kalian mengerjakan LKPD-nya. Ya. Habis kalian mengerjakan itu, nanti kita uji hasil kalian dengan melakukan presentasi di room Zoom kita ini. Oke, anak ya, kita mulai ya. Oke, selamat mengerjakan LKPD-nya. Silakan tonton dulu video pembelajarannya. Jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak darah atau kolesterol. Berikut ini kondisi pembuluh arteri koroner dalam keadaan normal. Dan berikut ini kondisi pembuluh arteri koroner yang tersumbat oleh timbunan kolesterol. Oke, berdasarkan video tontonan tadi atau sumber-sumber lain yang sudah kalian pahami, silakan sekarang mulai kerjakan LKPD-nya dengan baik dan benar. Setelah itu baru kita menguji hasilnya. Oke, nah ya, silakan kerjakan nak, mulai dari sekarang.
Saya ulang itu, Bu. Apa tuh? Contoh pantun, contoh nomor 4. Contoh nomor 4. Nomor 4 itu kan ada gambar di situ ya, Nak ya. Ada gambar. Ada gambar titik-titik yang mewakili sel darah merah. Satu bagian gambar, titik-titik sel darah merahnya banyak. Artinya banyak sel darah merahnya. Di segambar sebelahnya, sel darah merahnya banyak nggak? Enggak, Bu. Nah, artinya itu penyakit apa? Ya, seperti itu ya. Yang jenis gangguan organ peredaran darahnya apa namanya? Seperti itu ya. Anindya udah selesai, sayang? Sudah, Bu. Oke, bagus. Kita tunggu teman-teman yang lain ya. Ya. Bu. Sudah semuanya, angkat tangan coba sudah. Atau siapa yang belum angkat tangan, siapa yang belum? Siapa yang belum angkat tangan? Oh, Faiz, Sultan belum, Davi belum. Yang lain mana? Kameranya nggak nyala, Serila, Faiz Mubarak, sama itu mana sayang? Iya, dihidupin ya nak ya, camnya dikerjain ya. Oke, baiklah anak-anak sekalian, gimana LKPD-nya udah selesai? Oke, bagus. Kalau gitu kita akan mulai untuk menguji hasil kerja kalian dalam kegiatan LKPD itu. Nah, berarti nanti kalian berkesempatan untuk mempresentasikan hasil kalian yang sudah kalian kerjakan. Silakan angkat tangannya nanti bagi yang ingin mempresentasikan hasilnya. Bagi teman yang mempresentasikan hasilnya, berarti teman yang lain menyimak ya sayang ya. Kita boleh mengomentari kok tentang hasil teman-teman tadi atau memberikan saran. Oke anak ya. Baiklah, di lembar kegiatan kita yang awal adalah kita mencocokkan antara gambar dengan penyebab gangguan kesehatan serta penyebabnya. Siapa yang mau mempresentasikan pada lembar kegiatan ini? Ayo acungkan tangannya. Oke, boleh admin. Oke, admin berarti yang lain teman-teman disimak lalu di-unmute ya, di-unmute, yang lain menyimak admin, nanti kita komentar benar atau salah nih hasil pekerjaan yang sudah dilakukan admin Jamila. Oke? Ayo admin silakan sayang. Ya, nomor 2 leukemia penyebabnya kondisi ketika kelebihan sel darah putih. Ketiga, stroke penyebabnya kondisi pembuluh darah otak tersumbat atau pecah. Nomor 4, anemia kondisi kekurangan Hb atau hemoglobin dalam darah. Nomor 5, varises disebabkan terlalu lama berdiri atau bekerja menggunakan kaki terlalu lama. Oke, terima kasih admin atas presentasinya. Nah, teman-teman yang lain tadi admin sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya, ya. Kalian melakukan hal yang sama. Kira-kira ada yang sama nggak? Sama. Oke, kalau sama berarti kalian sudah benar. Sekarang nomor 3, apa tadi? Nomor 3? Ya, kata admin stroke. Ada yang beda nggak hasilnya? Sama? Benar. Ada yang beda nggak? Ada yang beda nggak? Faiz sama Faiz? Enggak. Enggak, sama. Sama. Sultan sama? Sama. Erika sama nak? Sama. Kondisi pembuluh darah yang ke otak itu tersumbat atau pecah. Ada yang berbeda penyebabnya? Kalau saya terlalu banyak makan makanan berlemak. Terlalu banyak makanan yang berlemak, artinya pembuluh darah bisa tersumbat karena, ya kan? Nah,
Makanya tadi Anin bilang kondisi di mana pembuluh darahnya tersumbat bisa jadi salah satunya karena banyak makanan yang berlemak sehingga pembuluh darahnya pecah. Bisa jadi juga seperti itu. Intinya adalah stroke terjadi karena proses pembuluh darah yang tidak lancar atau tersumbat sehingga menyebabkan pembuluh darah menjadi pecah. Yang lain sama? Sama. Kita lanjut di nomor 4. Kata Admin, nomor 4 ini adalah penyakit di mana penyebabnya adalah sel darah merah yang kurang atau kekurangan sel darah merah. Maka namanya apa gangguannya? Anemia. Sama semuanya? Sama. Pinter ya, anak ibu semuanya pinter. Nomor 5 kata Admin, namanya adalah varises. Berdasarkan Admin katanya penyebabnya karena terlalu lama berdiri atau pekerjaan yang banyak menggunakan kekuatan pada kaki ya Admin ya. Iya, coba teman yang lain mungkin ada penyebab lain yang teman-teman lain. Bu. Adanya penumpukan darah sehingga terjadi pembengkakan atau pelebaran pembuluh darah vena. Oke, terjadi karena adanya penumpukan darah. Ingat ya nak ya, kita pada pertemuan lalu udah belajar pembuluh darah kita ada pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri. Pinter. Nah ini varises ini terjadi pada pembuluh darah vena, di mana darahnya mengalami penumpukan atau mengalami pelebaran. Jadi bentuknya tidak berkesesuaian dengan semestinya, sehingga tampak pada kaki itu seperti dia muncul atau timbul atau keluar gitu ya, tapi nggak sampai keluar kulit ya. Sehingga bentuknya yang seperti itu yang tampak seperti gambar itu adalah varises. Banyak juga hal-hal yang terjadi karena itu. Contoh ya nak ya, salah satunya ketika kamu sedang berolahraga. Kalau kamu lagi berolahraga, habis kamu berolahraga, kamu tidak boleh langsung menekuk bagian kaki kalian. Sehingga apa? Pada saat kalian olahraga itu kan aliran darahnya beredar sangat lancar sekali. Begitu kalian tekuk bagian kaki kalian itu bisa jadi terhambat proses darah akan mengalir. Sehingga mungkin bisa membuat pelebaran pada bagian pembuluh darah venanya. Oke, untuk bagian ini terima kasih ya admin, kita udah dapat penjelasan dari admin dan udah direspon sama teman-teman sekalian. Sepakat ya bahwa jawabannya sudah benar seperti yang sudah diutarakan admin dan dimasukkan teman-teman lainnya. Sekarang kita masuk ke lembar kerja berikutnya. Coba kita lihat lembar kerja berikutnya tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Baiklah Nana, kita akan masuk pada lembar kegiatan berikutnya, yaitu penjelasan bagaimana kita mengidentifikasi bagaimana cara memelihara kesehatan, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Nah, di sini udah tampil ada 4 gambar, lalu kalian mengidentifikasinya. Setelah kalian identifikasi, menurut kalian apa aja sih cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah kita? Coba dari seluruh murid ibu ini, siapa yang pengen presentasi? Coba. Naila dulu boleh. Silakan nak. Teman-teman yang lain menyimak. Lalu kita dengar apakah sama ya dengan kita. Kalau sama bilang sama, nanti kalau enggak ya mungkin perbedaannya bisa presentasi ulang. Lanjut. Nela, silakan sayang. Pertama adalah orang sedang istirahat yang cukup. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi. Yang keempat, bermain. Bermain. Oke. Nah, teman kalian tadi Naila menunjukkan bahwa dengan bahasanya Naila seperti itu. Terima kasih ya Naila ya atas presentasinya pada kegiatan kita yang kedua. Nah, sekarang siapa lagi yang mau mencoba mempresentasikan kegiatan kita yang kedua? Sherila, sabar ya, tunggu ya.
istirahat yang cukup, berolahraga secara teratur, makan makanan yang bergizi dan seimbang. Contoh, makanan yang mengandung zat besi. Rileks seperti bermain bersama teman. Yang keempat tadi apa sayang? Rileks bermain bersama teman. Relax bermain bersama teman. Nah, itu kalimat yang disampaikan dengan Anindya. 1, 2, 3-nya poinnya hampir sama. Katanya yang nomor 1 beristirahat yang cukup, berolahraga secara teratur. Yang ketiga makan makanan yang bergizi dan seimbang. Tapi Anindya plus contohnya makan makanan yang banyak mengandung zat besi. Kenapa kita harus disarankan untuk makan makanan yang mengandung zat besi? Untuk pembentukan sel darah merah. Apa? Untuk pembentukan sel darah merah. Wah, benar itu ya. Jadi zat besi itu ya nak ya untuk pembentukan sel darah merah. Jadi supaya kita tidak terkena penyakit anemia apabila kekurangan sel darah merah. Terima kasih Anindya. Oke, ada lagi yang mau presentasinya? Sherila, silakan nak. 1. Istirahat dengan cukup. 2. Rajinlah olahraga. 3. Makan dengan seimbang. 4. Mengurangi bermain elektronik dengan cara bermain dengan adik. Iya. Terima kasih juga ini masukan dari Sherila. 1, 2, 3 sama kayak teman yang lain. Bedanya yang keempat. Kata Sherila, kurangi bermain elektronik loh. Didengar ya. Kurangi bermain elektronik ya. Main yang lebih sehat itu adalah main bersama adik. Sherila, main sama kakak nggak boleh ya? Main sama kakak nggak boleh, sama adik aja? Boleh. Maksud Sherila, jauh lebih baik kita itu bermain jangan sibuk sendiri, tapi berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar. Boleh dengan adik, boleh dengan kakak, boleh juga dengan mama dan papa kalau lagi nggak sibuk. Apalagi kalau di tetangga kita ada teman yang bisa diajak bermain. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke lembar kegiatan yang ketiga. Ayo di lembar kegiatan ketiga, siapa yang mau coba untuk presentasi? Silakan. Silakan Hilmi. Beberapa gangguan peredaran darah pada manusia: jantung koroner, leukemia, stroke, anemia, varises. Lalu cara mengatasinya: rajin berolahraga, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi. Oke, terima kasih Hilmi. Ada tambahan nggak dari teman-teman yang lain? Dari rangkuman yang sudah dibuat Hilmi, masih ada yang kurang nggak kira-kira? Idris sama Hilmi tadi menyebutkan 3, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, lalu berolahraga. Ada lagi? Tidak merokok. Tidak merokok. Oh, pintar sekali. Kalau merokok bisa menyebabkan apa, nak? Kanker paru-paru. Kanker paru-paru. Atau berhubungan dengan pembuluh darah, sehingga bisa menyebabkan kena serangan jantung. Pernah kan sering nggak dengar serangan jantung? Nah, bisa jadi karena disebabkan kebanyakan merokok. Nah, Oke, terima kasih presentasi rangkuman dari Hilmi dan Idris. Mungkin bisa mewakili teman-teman semua ya. Baiklah, anak-anak, sekarang kita masuk ke dalam kegiatan kita yang keempat, ya. Nah, di kegiatan keempat, anak-anak pasti sudah melakukan identifikasi terhadap 4 pantun yang sudah Ibu sajikan. Masing-masing anak boleh memilih salah satu dari pantun yang sudah tersaji. Siapa yang milih untuk mengidentifikasi pantun yang pertama? Ada Fahri, ada Anindya yang milih pantun yang pertama. Siapa yang mau presentasinya? Coba Anin atau Fahri? Kayaknya Fahri ya, Anin ya? Kita kasih kesempatan Fahri ya. Fahri nggak ngomong-ngomong dari tadi ya. Ayo Fahri, coba. Fahri menyimak aja dari tadi. Coba sekarang Fahri, baca dulu pantunnya. Tidak lupa membeli buah mangga. Jika kamu menyayangi tubuhmu, jangan lupa berolahraga. Iya. Sekarang Fahri sudah mengidentifikasi pantun yang dipilih sudah? Fahri mengidentifikasi pantun yang pertama. Ayo, sekarang Fahri, jumlah barisnya ada berapa? 4. Jumlah suku kata tiap baris. Nah, untuk baris pertama, suku katanya ada berapa, Fahri? 9.
Ibu. Ada 2. 9 tambah 2 berapa? 11. 11. Di mana suku katanya bisa 3? Paham nggak suku kata? Paham? Paham ya? Nah, sekarang paham nih sama suku kata paham. Jenis pantunnya pantun apa itu, Sherila? Yang keempat itu. Jenis pantun nasihat. Oh, jenis pantun nasihat. Sajaknya apa? A a a a a. Siapa yang mau coba mempresentasikan hasil pantunnya? Nah, mulai silakan Fatan. Rajinlah berolahraga agar badanmu menjadi sehat. Iya. Baiklah anak-anak sekalian, setelah kita melakukan serangkaian kegiatan kita pada lembar LKPD, tiba saatnya kita bisa mengambil kesimpulan dari hasil kegiatan kita hari ini. Dengan hidup tidak sehat, dapat terjadi gangguan sistem peredaran darah seperti jantung koroner, berolahraga teratur, tidak merokok, istirahat cukup, dan mengurangi makan makanan berlemak. Terima kasih buat admin yang sudah menyimpulkan sedikit banyak tentang pelajaran IPA kita. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran bahasa Indonesia kita pada hari ini? Coba. Siapa yang bisa coba memberikan masukan kesimpulan tentang bahasa Indonesia kita? Sherila mungkin? Naila? Silakan Naila. Naila silakan. Ciri-ciri pantun yang baik. Memiliki 4 baris. Terdiri dari baris 1 dan 2 sampiran. Baris isi 3 dan 4. Jumlah suku kata 8 sampai 12. Itu saja. Nah, oke, terima kasih banyak. Ya, terima kasih ya teman-teman yang sudah mewakili teman-teman lainnya. Sedikit banyak disimak ya. Materi yang bisa kita simpulkan pada hari ini yaitu ternyata banyak sekali nak ya gangguan kesehatan yang bisa menyerang organ peredaran darah manusia. Di mana setiap gangguan yang menyerang organ peredaran darah manusia itu ada penyebabnya. Dan jenis penyakitnya juga banyak, seperti yang disebutkan oleh teman kamu admin tadi, tidak hanya berada pada 5 contoh dari kegiatan kita ini. Ternyata masih banyak jenis-jenis gangguan lainnya, seperti misalnya thalassemia, hemofilia, banyak lagi yang seperti disebutkan oleh teman kamu tadi. Baiklah anak-anak, sampai kita pada kegiatan penutup, namun sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita, ada baiknya kita melakukan tes soal dulu untuk menguji kemampuan hasil pembelajaran kamu yang sudah kalian dapat berdasarkan lembar kegiatan LKPD kita pada hari ini tadi ya. Oke. Nah, nanti Ibu akan share soalnya. Kita ingat ya, kita sepakati satu soal kita mainkan waktunya selama 2 menit. Jadi 10 soal yang akan Ibu sajikan bisa kita selesaikan dalam waktu 10 menit saja. Oke, anak, siap? Siap semuanya? Kalau siap, lambaikan tangannya seperti ini. Siap? Siap. Oke, sip. Nanti Ibu share. Siap-siap. Kita mulai dari sekarang. Sudah? Sudah. Soal yang kedua, ayo. Lanjut ya. Sudah. Ada yang belum? Udah semua? Nomor 5? Kita lanjut soal berikutnya ya. Nomor 6 nih. Soalnya. Berdasarkan pernyataan di atas, penyebab penyakit anemia ditunjukkan oleh nomor berapa?
Ya, mudah ya. Sudah ya. Mubarok, sudah Mubarok? Sudah, Bu. Sudah saya. Perhatikan gambar sel darah berikut. Ada nggak di pelajaran kita tadi? Ada. Oke. Nah, kalau ada menyimak pelajaran kita berarti bisa jawab ini. Kondisi sel darah manusia yang tampak pada gambar yang B dapat menyebabkan gangguan pada organ peredaran darah manusia berupa penyakit apa? Mana dari tabel ini yang benar? Yang A penyakitnya ini, penyebabnya ini, atau yang B, atau yang C, atau yang D? Silakan tentukan jawaban kamu. Tadi udah belajar kan cara menjaga kesehatan. Nah, cuman cara memelihara kesehatan yang lebih tepat untuk menghindari gangguan ini. Gangguan yang seperti gambar ini, yang lebih tepatnya apa kita lakukan? Berarti anak-anak ibu harus tahu dulu ini gambarnya gambar apa. Pertemuan sebelumnya kita udah ada gambar ini kan? Oke, baiklah anak-anak. Setelah kalian semua menyelesaikan tugas soal tes yang sudah Ibu berikan tadi, langsung live Zoom kita. Nanti jangan lupa kegiatan LKPD tadi nanti kalian foto, ya, lembaran-lembaran kegiatan hasil kerja kalian foto, lalu hasil jawaban kalian untuk tes yang Ibu berikan tadi juga difoto, kirim lewat Google Classroom dan WhatsApp-nya ya. Nanti Ibu koreksi, nanti hasilnya bisa jadi hasil kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira anak-anak apa saja yang sudah didapatkan hari ini? Pelajaran yang berkesan yang sudah didapatkan hari ini apa coba? Naila, tentang apa pelajaran yang didapat hari ini? Gangguan pembuluh darah. Gangguan pembuluh darah. Kalau Faiz, pelajaran apa yang didapat hari ini? Cara menjaga kesehatan. Cara menjaga kesehatan apa? Pembuluh darah. Oke, organ peredaran darah atau pembuluh darah ya. Jadi hari ini kita sudah belajar apa saja yang menjadi penyebab gangguan kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Kita juga sudah belajar bagaimana cara memelihara kesehatan kita. Kita juga sudah belajar bagaimana mengidentifikasi pantun dan membuat pantun hasil kreasi kalian sendiri sesuai dengan temanya. Ibu harap apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semua ya nak ya. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing ya. Siapa yang mau pimpin doa terakhir kita, penutup kita? Ya, Davi aja. Davi, ayo Vi, coba Vi. Marilah teman-teman sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Davi dan anak-anak ibu semuanya. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga anak-anak ibu di rumah selalu sehat bersama keluarga tercinta. Jangan lupa pembelajaran hari ini harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Seperti cara memelihara kesehatannya supaya organ kesehatan kita tidak terganggu. Kebiasaan berolahraga yang biasa dilakukan bersama keluarga terus dilakukan untuk memelihara kesehatan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya anak ya. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu pemuji yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Demikianlah hari ini pembuatan video mengajar yang berhasil saya dokumentasikan tepatnya pada pembelajaran tema 4 subtema 3 PB1 di kelas 5A SD Pusri Palembang. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.